Kebanyakan mobil balap, khususnya balap mobil ketahanan seperti Le Mans 24 jam, memiliki penggerak roda belakang atau rear wheel drive dan mesin tengah atau belakang. Namun, bagaimana jadinya jika Nissan menggunakan penggerak roda depan dan mesin depan untuk mobil balapnya di ajang balap ketahanan? Pada tahun 2015, Nissan mengumumkan sebuah proyek ambisius mereka yang diluncurkan oleh Nismo, yaitu Nissan GT-R LM Nismo. Ini adalah langkah Nissan untuk kembali ke dunia balap ketahanan setelah absen selama beberapa tahun. Sebelumnya, Nissan telah dikenal dalam balap sports car dengan model GT-R yang sukses dalam berbagai kompetisi. Namun, keputusan untuk memasuki kategori LMP1 adalah langkah yang sangat berani. Di kelas ini, Nissan akan menghadapi pesaing kuat seperti Audi, Porsche, dan Toyota yang telah memiliki pengalaman dan kesuksesan luar biasa dalam perlombaan Le Mans dan kejuaraan ketahanan lainnya. Pada dasarnya, Nissan GT-R LM Nismo dirancang untuk menantang status quo dan menghadirkan sesuatu yang sangat berbeda dalam dunia balap. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah pendekatannya yang tidak konvensional terhadap desain mobilnya. Sebagian besar mobil LMP1 yang bersaing pada saat itu mengadopsi konfigurasi mesin tengah atau mesin belakang, serta menggunakan penggerak roda belakang atau keempat roda. Namun Nissan memutuskan untuk memilih suatu hal yang berbeda dengan menggunakan konfigurasi mesin depan dan menggunakan penggerak roda depan. Keputusan ini pun langsung mencuri perhatian karena sangat tidak biasa dalam dunia balap ketahanan. Ide dibalik desain ini adalah untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien secara aerodinamis dan mendapatkan distribusi berat yang lebih baik. Konfigurasi ini memungkinkan untuk menghasilkan downforce yang lebih besar di bagian depan, yang seharusnya memberikan kendali yang lebih baik dalam tikungan dan mengatasi hambatan drag. Namun pendekatan yang tidak konvensional ini juga membawa tantangan teknis yang besar. Tim Nissan harus mengatasi sejumlah masalah kompleks untuk membuat mobil ini dapat bekerja secara maksimal. Ketika Nissan mengumumkan niatnya untuk balapan di kelas LMP1, terlihat bahwa mobil yang akan dibuatnya sangat berbeda dibandingkan dengan para rivalnya. Dua mobil Nissan sebelumnya di Le Mans seperti Delta Wing dan Zoe yang didesain oleh Ben Bowlby dibuat dengan konsep yang berbeda untuk dapat meraih kemenangan. Dalam membuat GT-R LM Nismo, Nissan kembali menggandeng desainer Ben Bowlby untuk memimpin proyek desain mobil ini. Ben Bowlby menciptakan sesuatu yang berbeda lagi, yaitu menggunakan konfigurasi mesin depan dengan posisi gearbox berada di bagian paling depan mobil. Sehingga transmisi berada di paling depan, kemudian dengan mesin V6 di belakangnya yang disambungkan dengan sasis monokok yang dipakai. Nissan GT-R LM Nismo menggunakan mesin V6 Twin Turbo 3000 cc dengan kode mesin VRX 30A. Nissan mengklaim bahwa asal mula mesin V6 ini adalah filosofi umum dari mesin GT-R GT500 NRE, sebuah unit 4 silinder turbo. Salah satu masalah terbesar GT-R LM adalah bagian penempatan bagian depan yang sangat ringkas dan sempit. Pendinginan untuk mesinnya memakai radiator yang dipasang di depan, namun dua buah turbo, suspensi depan, rem, dan transmisi semuanya harus diletakkan dalam area yang sangat kecil. Posisi peredam dan transmisi hampir tidak dapat dilihat. Dengan melepas ban depan dan sebagian panel bodi, terlihatlah posisi turbo. Pendingin udara dipasang langsung di bawah turbo dan hanya dipisahkan oleh plat aluminium kecil. Posisi suspensi depan dan drive shaft juga dapat dilihat. Banyak permasalahan juga terjadi pada sistem hybridnya yang berbeda dengan Audi, Porsche, dan Toyota yang semuanya menggunakan sistem hybrid dengan MGU dan Energy Storage System. Nissan mengambil langkah lain dengan menggabungkan keduanya menjadi satu. Energi tersebut disimpan dalam dua flywheels yang berputar berlawanan, dipadukan dengan transmisi integralnya ke dalam ruang di bagian depan monokok di bawah kaki drivers. Penempatan mesin di bagian depan dan penggerak roda depan menciptakan tantangan dalam menjaga keseimbangan mobil. Distribusi berat yang berbeda ini memerlukan penyesuaian yang cermat untuk memastikan mobil tetap stabil dan dapat dikendalikan dengan baik. Sayap depan yang besar adalah elemen penting dalam desain aerodinamika mobil, namun juga menjadi titik kelemahan potensial. Jika sayap mengalami kerusakan selama balapan, ini dapat berdampak besar pada kinerja mobil. Selain itu, sayap yang besar juga dapat menciptakan hambatan aerodinamika yang signifikan jika tujuannya bukan untuk menghasilkan downforce yang maksimum.
Nissan GT-R LM Nismo memiliki sayap depan yang sangat besar di bagian bawah bempernya. Sayap ini dirancang untuk menghasilkan downforce yang mendukung traksi mobil di tikungan cepat dan membuatnya menempel dengan aspal. Semakin tinggi kecepatan mobil, semakin besar downforce yang dihasilkan oleh sayap ini. Selain sayap depan yang besar, GT-R LM Nismo memiliki elemen aerodinamika yang rumit di sekujur bodinya. Ini mencakup aerofoil flap dan diffuser yang dapat mengoptimalkan aliran udara di sekitar mobil. Semua ini dirancang untuk meningkatkan stabilitas mobil pada kecepatan tinggi dan mengurangi hambatan. Ukuran ban pada mobil ini juga berbeda dibandingkan dengan pesaingnya. Ban depan pada Nissan GT-R LM Nismo lebih besar dibandingkan ban belakangnya dengan lebar 14 inci di depan dan 9 inci di belakang. Karena mobil ini memakai sistem penggerak roda depan, maka hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan grip ban depannya. Ban belakang yang lebih kecil juga sesuai dengan profil aero ramping pada mobil Nissan GT-R LM Nismo. Ben Bowlby mengatakan bahwa bagian bawah floor mobil ini memiliki spesifikasi yang cukup detail, sehingga dengan menggunakan ban yang lebih ramping mereka dapat menambah downforce dan mengurangi drag di bagian belakang. Transmisinya menggunakan 5 percepatan sekuensial dengan sistem pneumatic pedal shift. Berat dari mobil ini adalah 880 kg dengan menggunakan material karbon pada bodinya. Rem pada mobil ini menggunakan kaliper depan 6 piston dan belakang 4 piston. Sistem pengereman ini dipadukan dengan ERS brake-by-wire buatan Nismo dan dilengkapi dengan setelan bias rem ke bagian depan ataupun belakang. Mobil ini melakukan debut balapnya di Le Mans 24 jam pada tahun 2015. Nissan Motorsports menurunkan 3 mobil untuk balapan dengan nomor 21, 22, dan 23. Mobil-mobil tersebut lolos di posisi 3 terakhir kelas LMP1 dengan waktu 20 detik lebih lambat dari waktu pole position yang didapatkan oleh Porsche 919 Hybrid bernomor 18. Mobil dengan nomor 21 itu bahkan kalah dengan mobil LMP2. Setelah 3 mobil gagal mencapai waktu tercepat pole position, mereka diturunkan ke bagian belakang grid prototype. Mobil nomor 21 mengakhiri balapan setelah 115 lap karena masalah suspensi, sedangkan mobil nomor 23 berakhir di lap 234 karena masalah gearbox. Mobil nomor 22 menyelesaikan balapan, namun gagal menyelesaikan 70% jarak balapan dengan mobil yang memenangkan balapan. Mobil ini hanya berpartisipasi di Le Mans 24 jam musim 2015 saja, karena performanya kurang baik. Kecepatan mobil yang buruk di Le Mans sebagian besar disebabkan oleh 2 masalah utama pada desainnya. Pertama karena kegagalan sistem hybridnya dan kedua karena lemahnya suspensi pada mobil yang tidak memungkinkan pembalap untuk melewati curbs yang sangat penting pada beberapa bagian trek di Le Mans. Nissan telah melakukan perbaikan pada saat pra-testing di COTA dan Nürburgring, yaitu dengan menambahkan winglet di bagian depan dan beberapa detail lainnya. Sayap belakang juga mengalami perubahan dengan sedikit lebih besar dan desain end plate yang baru. Setelah melakukan tes di COTA, Nissan memutuskan untuk menarik diri dari WEC sampai mobil ini menjadi kompetitif. Itu termasuk membuat sistem hybridnya berfungsi dengan baik dan kemungkinan besar akan menjadi sistem penggerak elektrik. Pengembangan lebih lanjut dalam hal aerodinamis dan suspensi juga akan dilakukan. Banyak orang yang mengatakan bahwa konsep penggerak roda depan GT-R LM adalah sebuah kegagalan. Namun mereka tampaknya tidak menyadari bahwa mobil tersebut lebih cepat dari semua mobil kecuali salah satu LMP2 di Le Mans. Hal ini pada dasarnya membuktikan bahwa konsep aero dan sasis dapat berfungsi. Bahkan jika pembalap mampu mengendalikan mobil sesuai keinginan mereka, maka kemungkinan besar mobil ini akan lebih cepat daripada mesin LMP2. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai Nissan GT-R LM Nismo. Sejak diluncurkan pada tahun 2015, mobil ini langsung mencuri perhatian karena berkonfigurasi mesin depan dan menggunakan sistem penggerak roda depan. Ini merupakan langkah yang berani bagi Nissan dibandingkan dengan pesaingnya yang memakai konfigurasi mesin tengah dan penggerak roda belakang. Walaupun mobil ini belum meraih kesuksesan di awal debutnya, namun kami sangat menantikan apa yang akan Nissan bawa ketika kembali lagi ke ajang balap ketahanan ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.